merupakan program yang berusaha meningkatkan aktivitas keorganisasian dengan mengintegrasikan keinginan bersama akan pertumbuhan dan perkembangan dengan tujuan organisasian. A. Definisi analisis organisasi. Analisis organisasi memegang peran urgent dan memahami dinamika dan kesehatan suatu entitas, baik itu perusahaan, lembaga, pemerintah, maupun organisasi non-profit. Dalam konteks bisnis, analisis organisasi membantu mengidentifikasi kekuatan atau kelemahan internal, mendorong pengambilan keputusan yang diinformasikan untuk meningkatkan efektivitas organisasi, informasi, dan keunggulan kompetitif. Dalam konteks ini, analisis organisasi memperhatikan peluang dan ancaman yang dapat timbul dari faktor-faktor eksternal berikut. Yang pertama itu ada perubahan di pasar, yang kedua ada regulasi dan kebijakan, yang ketiga itu ada pengembangan dan teknologi, yang keempat itu ada perubahan sosial dan budaya. Berikut ini adalah penjelasan detail tentang beberapa aspek penting dalam analisis organisasi. Yang pertama ada struktur organisasi. Analisis struktur organisasi melibatkan pemahaman tentang bagaimana organisasi diorganisasikan dan bagaimana aliran komunikasi, dan ini termasuk mengidentifikasi tipe struktur organisasi, misalnya fungsional, marxis, dan berdasarkan proyek, dan hubungan hierarki antara bagian atau departemen. Yang kedua ada budaya organisasi. Budaya organisasi mencakup nilai-nilai norma dan keyakinan berdasarkan perilaku anggota organisasi itu sendiri. Yang ketiga ada perkembangan teknologi. Analisis organisasi melibatkan pemantauan perkembangan teknologi yang relevan dan industri atau sektor di mana organisasi beroperasi. Inovasi teknologi dapat menciptakan peluang baru seperti penggunaan kecerdasan buatan atau teknologi cloud untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat ada perubahan sosial dan budaya. Faktor-faktor sosial dan budaya dapat berubah menjadi perhatian dalam analisis organisasi. Perubahan dalam nilai-nilai sosial, tren demografi, preferensi konsumen, atau pandangan masyarakat terhadap isu-isu tertentu dapat mempengaruhi pemerintahan, citra merek, dan reputasi organisasi itu sendiri. Yang B ada pendekatan analisis organisasi. Pendekatan analisis organisasi merujuk pada metode atau kerangka kerja yang digunakan dalam melakukan analisis organisasi. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan gambaran atau komprehensif yang dapat diimplementasikan dalam bentuk kegiatan konkret. Berikut ini penjelasan detail tentang aspek strategis dalam analisis organisasi. Yang pertama ada identifikasi keunggulan internal, yang kedua adalah pemahaman keunggulan, yang ketiga adalah penguatan dan pengembangan, yang keempat ada komunikasi nilai tambah. Selanjutnya di sini ada opportunity atau peluang. Dalam analisis organisasi melibatkan identifikasi dan evaluasi faktor-faktor eksternal yang dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi organisasi. Berikut ini ada penjelasan detail tentang aspek opportunity dalam analisis organisasi. Yang pertama ada pertumbuhan pasar. Peluang dapat timbul dari pertumbuhan pasar yang profesional atau adanya peluang ekspansi bisnis. Misalnya, organisasi dapat mengidentifikasi pasar baru yang berkembang, segmen pasar yang belum terjamah, atau pemerintah yang meningkatkan untuk produk atau layanan tertentu. Yang kedua ada perubahan dan peraturan kebijakan. Peluang dapat muncul akibat perubahan dan peraturan kebijakan pemerintah yang menguntungkan organisasi. Misalnya adanya insentif pajak dan regulasi di sektor tertentu dapat menciptakan peluang baru bagi organisasi.
Yang ketiga ada teknologi dan inovasi. Perkembangan teknologi dan inovasi dapat menjadi peluang bagi organisasi. Organisasi dapat mengidentifikasi teknologi baru yang dapat mengidentifikasi efisiensi operasional, memperluas kemampuan produk atau memperkenalkan model bisnis atau yang baru. Yang keempat ada perubahan preferensi konsumen. Peluang dapat muncul akibat perubahan preferensi konsumen atau tren pasar yang berkembang. Misalnya dapat menciptakan peluang bagi organisasi untuk mengembangkan produk atau layanan yang ramah lingkungan. Organisasi dapat mengidentifikasi tren permintaan pasar seperti peningkatan. Yang C, ada bentuk analisis organisasi. Dalam analisis organisasi, salah satu tujuan utama adalah meningkatkan produktivitas dan kemajuan perusahaan. Dengan memahami struktur, proses, dan kinerja organisasi melalui analisis yang teliti, perusahaan dapat mengidentifikasikan area di mana efisiensi dapat ditingkatkan. Kemajuan dapat dicapai melalui analisa organisasi. Perusahaan dapat mengidentifikasi kelemahan atau hambatan yang menghambat produktivitas. Selanjutnya ada analisis pekerjaan memiliki manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari analisis pekerjaan. Yang pertama ada pendekatan yang tepat, yang kedua ada perkembangan karir dan terarah, yang ketiga ada evaluasi kinerja yang objektif, yang keempat ada perencanaan sumber daya alam yang aktif. Selanjutnya ada berikut penjelasan tentang bagaimana analisis kinerja dapat merujuk produktivitas dan kemajuan perusahaan. Yang pertama, ada evaluasi kinerja yang terukur. Melalui analisis kinerja, perusahaan dapat mengukur kinerja individu dan tim secara objektif. Evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti tujuan yang telah disepakati, standar kinerja atau kompleksitas yang relevan. Yang kedua ada umpan balik yang konstruktif. Analisis kinerja memberikan kesempatan bagi manajer dan atasan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada karyawan. Melalui umpan balik yang jujur dan berfokus pada perkembangan karyawan, dapat memperoleh wawasan tentang kinerjanya dan peluang untuk meningkatkan kualitas kerja. Yang ketiga ada pengakuan dan reward. Antara kinerja memberikan dasar untuk pengakuan dan reward yang tepat kepada karyawan yang mencapai hasil yang luar biasa atau melampaui harapan. Kesimpulannya, analisa organisasi merupakan proses terjadinya keadaan dari suatu organisasi, baik itu sumber daya operasi dan karakteristik internal dan lingkungan eksternal. Tujuan dari analisis adalah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing. Perusahaan perlu dilakukan analisis untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari suatu organisasi. Ucapkan terima